Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang mitos larangan memakai baju berwarna hijau, ketika berkunjung ke pantai selatan, sudah dipercaya masyarakat sejak lama dan juga turun-temurun. Masyarakat selama ini mempercayai bahwa sebuah larangan tentang mitos yang menyebutkan jika orang yang memakai baju hijau di pantai selatan akan terseret ombak ke tengah lautan. Hal ini dikarenakan pakaian hijau identik dengan warna baju kebesaran Nyi Roro Kidul, yaitu sosok yang dipercayai sebagai penguasa sekaligus ratu pantai selatan. Konon, jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian hijau, maka ia akan dijadikan sasaran oleh Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaibnya. Selain itu, orang itu juga akan dijadikan sebagai salah satu pelayan Nyi Roro Kidul. Lantas, seperti apakah cerita sebenarnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai sosok roh dewi, dan dikenal sebagai ratu penguasa Laut Selatan. Ia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik, dan selalu memakai gaun hijau. Di Laut Selatan, ia memiliki tahta, yaitu sebuah kerajaan besar, yang terdiri atas para lembut atau makhluk halus. Masyarakat Sunda juga sangat mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa, yang memiliki wujud perempuan cantik, yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Konon Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan yang diusir oleh ayahnya, dikarenakan ia diguna-guna oleh ibu tirinya. Sang ibu tiri merasa iri, dan mengguna-gunanya agar ia diusir dari kerajaan itu. Sebagian orang mungkin akan menyangkal kebenaran cerita mengenai Nyi Roro Kidul. Lain halnya dengan orang-orang keraton, khususnya keraton Yogyakarta. Orang-orang yang hidup di lingkungan keraton meyakini tentang keberadaan cerita ini. Kepercayaan yang berlaku secara turun-temurun terhadap Nyi Roro Kidul juga masih dilestarikan oleh masyarakat dalam berbagai macam kegiatan. Salah satu contoh yang mungkin sering kita dengar adalah kegiatan labuhan. Labuhan adalah sebuah upacara tradisional keraton yang dilaksanakan di tepi laut di selatan kota Yogyakarta. Labuhan diadakan dalam setiap ulang tahun Sri Sultan Hamengkubuwono yang tanggal maupun tahun kelahirannya sudah dihitung menurut perhitungan Jawa. Upacara labuhan ini bertujuan untuk kesejahteraan Sultan dan juga masyarakat Yogyakarta. Pada umumnya, wujud dan aktualisasi dari kepercayaan masyarakat terhadap Nyi Roro Kidul juga diwujudkan lewat beragam tari-tarian. Selama ini dikenal dengan tari Bedaya Lambang Sari dan juga tari Bedaya Semang. Yang keduanya diselenggarakan untuk menghormati dan juga memperingati Sang Ratu. Meskipun masih mengandung polemik, masyarakat tetap meyakini bahwa ada sebuah fenomena nyata yang menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul memang memiliki relasi dengan eksistensi Keraton Yogyakarta. Hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan Keraton Yogyakarta, sebagaimana yang tertulis dalam Babat Tanah Jawi, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa Nyi Roro Kidul memang benar-benar ada, dan juga ia merupakan makhluk yang nyata. Lantas soal larangan memakai baju hijau, dikarenakan akan menarik perhatian Sang Ratu. Ada juga sebuah mitos, dan juga larangan umum yang menyatakan, jika sedang bermain ke pantai selatan, khususnya area Parangtritis dan juga sekitarnya, untuk tidak memakai pakaian berwarna hijau, karena dipercaya akan membawa kesialan, hingga bahkan kematian akibat terseret ombak. Yang mana hal ini juga berkaitan erat dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, yang dipercaya juga sangat menyukai warna hijau. Keyakinan ini juga sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar, hingga benar-benar ada peraturan tentang larangan itu, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui akun Instagram, yang menjelaskan secara ilmiah, mengapa masyarakat tidak disarankan untuk memakai pakaian hijau saat mengunjungi pantai. Menurut KKP, warna hijau merupakan spektrum warna laut. Dan oleh karena itu, orang yang menggunakan baju hijau, dan jika terseret ombak ke tengah laut, dia akan lebih sulit terlihat oleh tim penolong. Spektrum ini berlaku secara umum,
yang artinya ini terjadi di semua pantai. Jadi larangan menggunakan pakaian hijau, sebenarnya tak hanya berlaku di pantai selatan Jawa saja, tapi juga di seluruh pantai. Saat ditanya warganet, bagaimana jika memakai baju warna biru laut, KKP menyarankan, agar pengunjung lebih baik memakai pakaian dengan warna terang mencolok, agar mudah terlihat oleh tim penolong, jika saja ia terseret arus. Demikian penjelasan secara ilmiah dari KKP, mengapa masyarakat tak disarankan memakai baju warna hijau, saat mengunjungi pantai. Lalu, mitos tentang adanya penampakan, dan juga suara kereta kuda. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, kedatangannya selalu ditandai dengan suara kereta kencana, dan juga suara ringkikan kuda. Menurut beberapa orang yang pernah mendengar, atau bahkan melihat penampakan ini, mereka menjelaskan, jika kereta yang ditumpangi oleh penguasa Laut Selatan itu, selalu diiringi sejumlah wanita cantik, yang terbang mengikuti laju kereta kencana. Bersama hentakan kaki kuda yang terdengar seirama, kereta itu dikawal oleh dayang-dayang. Kereta kencana itu, ditarik oleh 4 kuda jantan, yang semuanya berwarna putih, dan keempat kuda itu juga berbadan tinggi besar, melebihi bentuk fisik kuda unggulan yang ada saat ini. Dengan laju santai, kereta kencana itu terlihat diarahkan oleh Nyi Roro Kidul, menuju ke arah pemukiman warga. Pemukiman di Pantai Raja Wesi, juga berdekatan dengan hutan lindung di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Peristiwa di luar nalar manusia itu, dialami oleh Nini. Hanya beberapa menit dari situlah, dia dapat bercerita mengenai sosok Nyi Roro Kidul. Jika teman-teman sudah menonton film KKN di Desa Penari, pasti juga mengenal sosok Badarawi, yang ternyata sosok ini masihlah bawahan dari sang ratu penguasa pantai selatan. Konon Nyi Roro Kidul pernah menyuruh para pengikutnya untuk menyerang suatu desa, dengan merasuki para penari yang ada di desa itu. Semua ini terjadi akibat beliau merasa ditantang oleh seseorang yang sakti di sana. Pasalnya penduduk desa tersebut diserang, akibat melanggar sebuah aturan, dan juga pantangan adat, dengan menggelar acara tari besar-besaran, di sebuah tempat yang sakral. Akibat merasa tertantang, para makhluk gaib pun berdatangan, dan menyerang desa serta penduduk yang tak berdosa di sana. Kala itu, salah satu bawahan yang ikut dalam penyerangan, adalah Badarawi, yang juga turut merasuki tubuh penari yang ada di sana. Setelah pasukan Ratu Kidul menang, Nyai Roro Kidul menarik semua pasukannya, untuk kembali ke Kerajaan Laut Selatan. Namun di sini, ada satu sosok yang tidak mau patuh, dan ikut kembali. Sosok itu adalah Badarawi, karena merasa senang menari, Badarawi tetap ingin masuk ke tubuh manusia tersebut, dan tak mau pulang dan kembali menjadi pengikut Nyi Roro Kidul. Akibatnya Nyi Roro Kidul pun murka, dan memusnahkan tubuh penari tersebut, dan juga mengutuk Badarawi menjadi berwujud setengah siluman ular. Hingga kemudian, Badarawi menjadi penjaga di sebuah desa, yang menjadi lokasi KKN Desa Penari. Hal inilah yang menjelaskan, mengapa Badarawi dalam cerita KKN di Desa Penari, juga mengenakan busana berwarna hijau. Pasalnya busana yang dikenakan, dianggap identik dengan busana kebesaran Kerajaan Laut Pantai Selatan, juga dicerminkan sebagai sosok siluman ular yang cantik jelita, yang suka menggoda pria. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.